mulai TRT nih PK presiden otaknya mau lebih kadinya. Bualang suka-suka, bualang gaya-gaya, bualang semaunya, bualang the presiden, bualang the presiden, bualang the presiden, bualang the presiden. Nah, hari ini kita ngebahas tentang kenapa sih mereka peduli terhadap seni sebenarnya terhadap reforma agraria. Dua tokoh seniman dan musisi Sukabumi ini saya paksa terus, saya ajak ngobrol terus bagaimana ayo dong ini kita berbicara reforma agraria, bukan berbicara persoalan perkebunan saja, berbicara tentang petani saja, tapi berbicara ruang hidup, berbicara tentang hak-hak masyarakat kota juga, reforma agraria perkotaan. Nah, tidak perlu panjang lebar karena waktu di sini saya tidak berarti. Yang paling berarti adalah dua narasumber kita. Kita panggil Kang Toed the President Slengker. Siap suhu. Pengawalnya mana? Presiden ya. Hiji-hijina presiden atau pakai pas pampres bisa ngobrol, bisa diajak ngaliwat bareng gitu kan. Saya sesatkan dalam jalan yang benar. Dan yang kita tunggu-tunggu, dia terbangun dari tidurnya. Saya sematkan bahwa dia adalah seorang Highlander, 125 kali mati tapi bangkit untuk bersama lagi. Kita sambut Om Bob Muslim, Ketua Dewan Kesenian Kota. Silakan Kang Om Bob. Petarung senior. Silakan Kang, palih dewe Kang Abdi. Ya. Selamat malam kepada dua narasumber kita. Langsung nervous. Santai we Kang, kita berbicara tentang hal yang sebenarnya ini adalah hal yang sehari-hari yang ada di depan kita. Gitu kan, lamun contoh kecil di kota meren berbicara tentang ruang terbuka hijau, berbicara tentang space barudak, mural dan segala macam gitu kan, reforma agraria. Mungkin perspektif seni bisa lebih jauh gitu kan, membicarakan tentang bagaimana harmonisasi seni dalam reforma agraria. 5 menit saja berbicara tentang harmonisasi seni dan reforma agraria menurut perspektif Ayahanda, Ketua Dewan Kesenian Kota Sukabumi hari ini. Silakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya menghadapi malam ini seperti menghadapi malam pertama. Pada saat saya harus membuka jaringan-jaringan yang membuat saya terbang. Harmonisasi yang disampaikan tadi Kang Oboy, kalau boleh izinkan saya ingin menyampaikan sebuah puisi tentang harmonisasi. Boleh Kang. Ini puisi sekitar tahun 90-an dari MH Ainun Najib, ya Kang. Berjudul 3 Kendaraan Cinta. Ya, siap. Pengembara yang telah mengarungi berpuluh abad rahasia kehidupan berkisah kepadaku bahwa bagi perjalanan manusia disediakan 3 kendaraan cinta. Ialah kepedihan hidup, jiwa yang disakiti, keterpenjaraan, luka yang berurai-urai air mata. Kemudian kejayaan, rasa riang gembira yang berbinar-binar, pesta dan tertawa yang penuh hiasan, atau sunyi yang teramat diam, yang menjaga jarak di antara dua lainnya. Pengembara itu berkata, naiklah salah satunya, engkau akan tiba di puncak mabuk cinta, di ufuk segala jenis pengetahuan, atau di kesejatian rasa bahagia. Ketiga itu sama. Ketika ia bertanya, engkau pilih yang mana? Ku jawab, tentu yang kedua. Pengembara itu tertawa terkekeh-kekeh sambil berkata, betapa tololnya.
Dan sebelum kubuka mulut untuk mempertanyakan pernyataannya, ia telah meneruskan kalimatnya. Tapi jangan pilih yang pertama. Para malaikat tak begitu kerasan menemani orang-orang yang angkuh. Hatur nuhun. Terima kasih MH Ainun Najim. Dibacakan oleh Mbok. Iya, harmonisasi itu muncul dari berbagai perspektif. Siap. Kalau tadi saya coba mengantarkan bagaimana 3 kendaraan cinta yang ditulis oleh MH Ainun Najim, ini kan banyak penafsiran. Kendaraan pertama, kendaraan kedua, kendaraan ketiga. Lalu bagaimana manusia ini menerjemahkan masing-masing sesuai dengan pola pikirnya. Ada yang mengambil salah satu dari ketiga kendaraan cinta itu, kemudian sebuah pertanggungjawabannya itu pun juga akan dipertanggungjawabkan oleh dirinya. Lalu berbicara tentang harmonisasi antara seni dan agraria, bagaimana kesenian ini bisa berjalan seiring, bermesraan, walaupun bisa terjadi sebuah perkawinan. Di tengah jalan juga bisa saja saling bergesekan. Kembali lagi kepada hakikat di mana 3 kendaraan cinta itu berada. Lalu kendaraan yang mana yang akan kita gunakan? Kendaraan menggunakan seni dan budayakah? Kendaraan yang menggunakan sebuah keangkuhankah? Kendaraan yang digunakan sebuah keriangankah ketika kita sudah mencapai titik apa yang kita inginkan? Tapi kalau kita berbicara berabad-abad lalu, bagaimana manusia-manusia ini memperjuangkan hak sehak-haknya ketika Allah menciptakan dunia ini dengan penuh kenikmatan, penuh dengan sentuhan seni. Makanya harus diingatkan kepada orang-orang yang serakah, mari kita bersentuhan dengan seni. Karena dengan seni hati kita akan lebih tentram. Jadi kalau ada orang-orang yang sudah mulai mengarah kepada soal pencaplokan, soal keangkuhan tentang penguasaan tanah, entah itu tanah negara, HGU, hak apa lagi. Kalau kita sentuh dengan sentuhan seni, seyakin-yakinnya orang ini akan menurunkan takaran emosinya, takaran nafsunya. Lalu apa hubungannya dengan seni yang lain? 2 minggu yang lalu saya sempat sampaikan ke teman-teman, dunia pertunjukan itu sudah melakukan kampanyenya tentang hak pertanahan. Ketika penjajah Belanda ingin mengambil alih Ibu Pertiwi ini, tanah tercinta ini, kelompok-kelompok seniman, seni budayawan yang bergerak di seni pertunjukan, khususnya seni rakyat, itu membuat sebuah pertunjukan-pertunjukan agar mengingatkan bahwa ini adalah tanah kelahiranku, bahwa ini adalah tanah karuhunku, ini adalah tanah orang tuaku. Dengan sandi-sandi, kenapa disebut sandiwara di sana? Jadi ada bahasa-bahasa gerak tubuh, ada bahasa-bahasa dialog yang disampaikan, itu menjadi bahasa-bahasa pengantar biar tidak terlalu ketahuan kentara gitu. Siap. Nah, satu contoh kecil, sekali lagi 2 minggu yang lalu saya sampaikan, Uyeg itu lahir di sekitar 18-an. Bukan tahun 19-an, 18-an di selatan Sukabumi. Ketika kegelisahan orang-orang, ranahnya diraih orang, haknya diambil orang, kemudian diaplikasikan dalam sebuah pertunjukan di tahun 19-an, tahun 80-an itu. Ada satu judul Kang Toet dalam seni pertunjukannya adalah Sadar Ditatar Siluman. Manusia yang dilahirkan sempurna, yang diciptakan sempurna oleh Sang Pencipta,
kemudian dia sadar hidupnya karena ditatar ku siluman. Nuluwi sampurna teh siluman apa jelema? Nah, jelema bisa sadar ditatar ku siluman, pan aneh gitu. Bagaimana nafsunya manusia di saat pertunjukan. Jadi saya kira bagaimana seni pertunjukan atau seni budaya yang lain, ya entah pertunjukan teater, pertunjukan tari, pertunjukan musik yang lahir sejak berabad-abad, ini ada kegelisahan mereka, ada ketakutan tentang tanah airnya dicaplok orang. Siap. Di tahun-tahun yang lalu, abad yang lalu. Kemudian berbicara tahun-tahun ke sini, ketika keserakahan-keserakahan itu terjadi dari orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab, perlu nggak sih teman-teman seniman, perlu nggak sih teman-teman budayawan juga ikut bergerak? Iya. Saya kira perlu, Kang Toet. Saya yakin ketika kita bergerak begitu kolosal, ada ketidakpuasan yang kita sampaikan kepada pemegang kebijakan, disitulah kekuatan pergerakan rakyat membawa nilai-nilai seni budaya warisan leluhur. Maka insya Allah pemegang kebijakan atau siapapun ketika kita ingatkan, dia pasti akan ingat. Siap. Siap. Jadi orang-orang terdahulu kita sudah melakukan itu. Bahkan ada beberapa seniman, bahkan asli Sukabumi, tentang Uyek, bagaimana berbicara tentang keluhuran perilaku, mengatur tata kehidupan di sana. Bahkan kita kadang-kadang teman-teman juga, saya pribadi awalnya melupakan tentang kearifan lokal untuk bergerak. Padahal di kearifan lokal inilah menjadi akar dan kekuatan. Perkuat pusat, perbanyak cabang dalam acara gerakan ini. Saya tunggu sekarang statementnya dulu dari The Presiden, gitu kan, untuk bagaimana musisi ini sampai tertarik dengan gerakan agraria ke depan, ada apa dan bagaimana ingin yang dilakukan oleh teman-teman melihat kacamata harmonisasi seni dan reforma agraria di kota maupun Kabupaten Sukabumi. Silakan, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Siap. Kang Boy Siap. atas waktunya, walaupun saya bingung karena kalau berbicara Iya. apa ya, posisi saya sekarang, tadi kan pertanyaannya apa? Harmonisasi antara seni dan reforma agraria. Kalau menurut saya harmonisasi seni dan reforma agraria memang pasti adalah Iya. keterkaitan. Siap. Mungkin saya juga akan mengambil contoh ketika para petani ladang padinya sudah menguning, pasti kan pasti ada hama. Salah satu hamanya adalah burung piit. Iya. Nah, untuk mencegah hama burung piit itu kan udah pasti ada semacam apa? Kokoprak atau misalkan bebegi atau apa. Iya. Itu pun kalau nggak salah apa? Iya. Seni juga ya, Kang? Iya, seni. Jadi saya mengartikannya seperti itu. Iya. Kalaupun misalkan memang seni harus berdampingan atau harmoni dengan para reforma agraria, ya satu sih sebenarnya antara para petani yang sudah mengerti dengan para seniman harus berdampingan. Contohnya harus memberi edukasi, karena generasi sekarang terutama para musisi jarang yang ngerti akan yang namanya bertani. Iya. Banyak contoh anggota saya yang di wilayah Pajampangan, mereka ingin bertani tapi bingung caranya seperti apa. Yang akhirnya bukan bertani, malah kerja di luar kotanya untuk mencari nafkah di bidang yang lain. Padahal kalau berbicara di daerah Pajampangan itu sangat banyak sekali tanah-tanah atau sawah yang memang harus digarap, tapi malah meninggalkannya gitu, Ketua. Nah, itu mungkin salah satu tanggung jawabnya bisa jadi saya sebagai pimpinan di Selengger Sukabumi, bisa juga dari pemerintah setempat, dan bahkan bisa juga dari orang tua masing-masing untuk mengedukasi ke anaknya supaya ini loh
tanah leluhur lu untuk lu jadikan ladang usaha lu gitu. Itu mungkin Kang Boy kalau misalkan menurut saya. Iya. Ya sebenarnya kehadiran senior-senior ini menambah harapan baru gitu kan dalam gerakan isu reforma agraria. Karena kenapa? Kita berbagi peran bagaimana Indra Gandara misalkan saya sebut salah seorang, dia menciptakan tarian kokoprak. Dia mendekatkan para milenial kepada bertani hari ini, satu. Yang kedua, mungkin kita berbicara tentang bagaimana manfaat tanah itu sendiri. Karena Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pernah berbicara bahwa petani adalah punggungnya bangsa. Adakah keinginan untuk mendekatkan mereka ke dalam pertanian, Kang? Kalau berbicara keinginan, Ya. saya beberapa kali pernah ngobrol dengan rekan-rekan di daerah Pajabangan terutama karena memang dari setiap anggota itu pasti punya ladang di daerahnya masing-masing. Cuman masalahnya untuk saat ini mereka bingung untuk mengawali untuk bercocok tanamnya seperti apa. Karena mungkin bisa jadi dari orang tuanya sendiri tidak mendidik cara bertanam seperti apa, cara nyawah seperti apa, cara berkebun seperti apa. Nah, saya sebagai dari pimpinan pusat memang sebenarnya ada kewajiban untuk memberdayakan anak-anak di bidang pertanian. Nah, yang jadi permasalahannya adalah fasilitasnya itu sendiri. Dalam artian fasilitas bukan ladangnya yang tidak ada, tapi dari saya pribadi memang bingung untuk memfasilitasi seperti apa. Karena apa? Kalau berbicara komunitas beda dengan komunitas yang lain yang notabene ada anggaran yang memang masuk ke komunitas itu. Nah, untuk Selengker sendiri bingung kalau misalkan memang mau menjalankan sebuah kegiatan atau aktivitas tapi biayanya tidak ada gitu. Masalahnya itu sebenarnya. Iya. Mungkin nanti kita bisa ngobrol dengan Dewan Pimpinan. Dulu saya tahu Slengs pernah kolaborasi dengan Fraksi Rakyat dalam acara ulang tahun. Iya, betul. Merdeka. Coba bisa diceritakan sedikit, Kang, gitu. Slang dengan Fraksi Rakyat itu saling membutuhkan intinya. Karena kami dari pihak Selengker Sukabumi butuh wadah yang memang bisa menjembatani atau memfasilitasi. Ya, alhamdulillah walaupun tidak berkepanjangan atau tidak kontinu, minimalnya ada komunikasi dulu awal lah. Ya, sampai saat ini pun dengan Pak Ketua Kang Rojak Daud ada komunikasi, tapi ke hal-hal yang seperti tadi Kang Boy bilang belum ada komunikasi lagi, Kang. Nah, saya berharap besar sekali kepada The Presiden untuk memberikan instruksi Presiden Selengker untuk bagaimana menggiring teman-teman untuk melakukan mungkin sedikit. Kita punya pesantren agraria, Kang. Pesantren agraria tentang berbicara tentang bagaimana perjuangan agraria ke depan, ke masa depan itu berbicara. Kita harus terus membangun upaya harapan itu. Nah, mungkin ke Om Bob tentang harmonisasi ini, Om Bob mungkin kita punya cipta gelar, suka serentahun dan segala macam. Nah, apa saja sih kegiatan seniman yang berdekatan dengan agraria hari ini? Ya, kita juga jangan melupakan bahwa petani itu adalah seorang seniman. Kenapa petani itu disebut seorang seniman? Dia memperlakukan hak kekayaannya itu melalui proses seni. Ada proses ritus ketika dia mau menggarap sawahnya, timiti naon ngawuluku tandur dan sebagainya, itu ada prosesi ritus. Ritus ini di dalamnya ada seni. Kemudian ketika panen mereka juga melakukan ritual, melakukan ritus. Itu masih ada di kasepuhan-kasepuhan yang ada di kita di Cisolok dan Banten Kidul. Kenapa mereka menjadi kuat? Ketahanan pangannya.
Karena mereka melakukan dengan benar secara tali parantinya, memperlakukan alam sesuai dengan hasanahnya, tidak seperti kita. Terus ada teknologi tradisional tentang pertanian. Ini juga untuk mempertahankan bagaimana tanah garapan ini menjadi ketahanan pangan yang kuat dengan kearifan lokalnya. Kalau sekarang di sawah sudah tidak menggunakan teknologi tradisional, tapi sudah modern kan begitu. Nah, kenapa pemerintah hadir di sana untuk mempertahankan kearifan lokal? Kenapa juga kearifan lokal? Karena disitulah kekuatan seni budaya. Maka ketika negara sudah hilang budayanya, diyakini oleh para pakar bahwa negara ini akan hancur. Saya merasa bahwa ada sebuah pertanggungjawaban bagi kita di teman-teman pergerakan dari berbagai sektor untuk saling menguatkan, saiketan, sabengketan supaya kembali reforma agraria ini menjadi salah satu kekuatan kearifan lokal, Kang. Siap, tepuk tangan dulu dong. Ya. Dari Presiden Slengker sendiri ke Presiden Republik Anak Nakal ke sini gitu kan, dan ke Anak Bangkawara. Tapi alhamdulillah sperma yang bisa hidup ini. Jadi apa sih yang mungkin bisa membangun kesadaran teman-teman di Sleng untuk tertarik dengan reforma agraria dan mempertahankan sumber daya yang ada di lingkungannya? Apa yang diinginkan oleh Presiden Sleng hari ini? Silahkan dengan keras dan lantang, tong cadea man. Nah, yang diharapkan oleh Slengker satu, pengakuan. Karena dari pemerintah sendiri yang kami rasakan tidak ada pengakuan. Mereka mengakui hanya sebatas, oh Slengker teh masana loba, paling digunakan pas pilkada hungkul gitu maksudnya. Fans club. Bener. Dan itu terbukti di beberapa pilkada atau pilgub atau pilpres, Slengker itu pasti target utama untuk menjadi suara. Tapi mereka lupa ketika mereka jadi apa yang memang bisa dikolaborasikan dengan Slengker. Nah, kalau misalkan tadi dibilang ke praksi rakyat harus apa? Ya satu pengakuan. Kedua, coba deh kasih tempat dan raih anak-anak Slengker di beberapa daerah yang memang bersangkutan dengan pertanian. Ajak duduk bersama dan cari tahu permasalahannya kenapa kalian tidak mau bertani. Itu walaupun misalkan mereka basicnya musisi, seniman ataupun apa, tapi tetap kalau misalkan memang mereka basicnya di pertanian atau di daerah di mana yang banyak kebunnya, ya udah sok carilah tempat, kumpulkan barudak, kasih edukasi. Itu sih sebenarnya. Dan pemerintah saat ini tidak pernah bahasa seperti itu menyampaikan ke kami. Mereka tahu sebenarnya ada Slengker gitu di Sukabumi. Tapi mana? Sampai saat ini kan tidak ada. Oh iya. Seperti itu, Kang. Oke. Boleh nggak saya tambahin soal Slengker? Oke, siap Kang. Sok siap, bebas. Langsung akuisisi Kang. Geus darah-darah reklamingna geus mengalir. Tadi siang saya mendapatkan beberapa kata yang luar biasa dari Cevona. Saya diskusi berdua sambil ngopi berdua. Ada kata-kata yang saya rekam luar biasa. Jadi tahta yang tertinggi itu adalah pengakuan. Lain ngaku-ngaku. Siap. Lamun keur pilkada, calon wali kota atau calon bupati ngaku-ngaku aing Slengker. Waduh. Betul kan? Tahtanya biar rendah. Tapi ketika Kang Toed the Presiden sudah ada pengakuan, tahtanya sudah di atas. Berarti calon wali kota jeung calon bupati beda makomna jeung nu didariuk ayeuna penting ayeuna. Slengker tahtanya lebih di atas dibanding calon-calon kepala daerah nanti ke depan. Nuhun Cevona, kata-katanya sudah membuat saya cerah. Mungkin kita Kang Angga memberikan testimoni dulu tentang ini kan anak muda Kang, untuk keberlangsungan ke depan gitu. Slengker sudah ada ketertarikan, tinggal bagaimana kita merespon ini untuk menambah gerakan ini supaya tetap sistematis, masif dan terstruktur.
Wilujeng Tepang Sadayana, kenalkan nama Abi Angga. Saya bersyukur ya, ningali misalkan budak slang yang notabene saat ini adalah kebanyakan anak muda. Saya kebanyakan anak muda, walaupun beberapa memang sudah senior ya. Saya akui itu memang kebanyakan anak muda. Dan ketertarikan terhadap pergerakan reforma agraria, menurut saya itu sangat luar biasa progres kita perjuangan selama ini. Bagaimana reforma agraria diperjuangkan oleh anak muda. Peran pemuda untuk kebangkitan ekonomi ya peran pemuda itu melalui sosmed, melalui dan lain sebagainya, saya TikTok dan lain sebagainya, orang bisa jualan. Makanya ada TikTok joget-joget dulu sih atau jualan-jualan sawi gitu di TikTok kan gitu. Sekarang anak muda yang mendominasi itu semua anak muda. Dengan ketertarikan kawan-kawan selain saat ini ke dalam terutama kepedulian terhadap lingkungan ya. Karena pertanian salah satu upaya untuk melestarikan lingkungan. Betul. Oh, nggak rusak petani di mana-mana lagi. Karena itu nyambut ku mending zaman baheula caduk lagi atau masih bisa dipakai jadi pupuk. Daripada air ku traktor jadi oli pencemaran ya. Ini pertanian dipegang oleh kebanyakan umurnya udah di atas 60 tahun. Are kekumahan nih budak ngora. Apakah tanah ya ditanami ke pabrik wae gitu, orang jadi ke pabrik wae gitu kan mal mungkin. Orang rek dahar di mana? Oke lamun misalkan ditanami ke pabrik misalkan KB gitunya. Orang rek ngadahar naon atuh, maunya ngadaharan lawon. Terus teh. Nah, itu apresiasi saya. Terkait ketertarikan pemuda ya, ketertarikan pemuda terhadap pergerakan reforma agraria. Saya sih lebih mendorong karena basic saya di DPP kemarin bagian pengurus koperasi. Saya lebih mendorong setelah tertarik kita anak muda outputnya naon gitu. Itu saya ukur tani, ukur mencukupi kebutuhan perut. Memang didorong untuk menutupi kebutuhan sehari-hari itu namanya bertani. Tapi ya kita perlu akui juga bahwa saat ini tidak cukup dengan perut kenyang kan gitu. Perlu hiburan dan sebagainya. Benar. Sepakat siap kada sepakat. Pertanian ini adalah sebuah industri yang tidak akan mati jika banyak hal gitu kan, dari mulai advertising. Sekarang belum ada e-commerce ataupun IO yang menyelenggarakan fokus di event-event petani, karena bagi saya petani itu adalah lapisan kelas masyarakat yang berpotensi untuk ke depan bisa berdikari dan independen dengan berdikari secara ekonomi, politik dan segala macamnya. Itu aja sih paling. Kita mendorong membuat kelembagaan ekonomi koperasi, apalagi dorong anak muda, pemasarannya lebih modern gitulah, ya kan? Pemasarannya bisa memanfaatkan media sosial dan lain sebagainya dibandingkan yang konvensional zaman dulu. Kita mengedukasi, sama-sama belajar, sama-sama mengedukasi masyarakat luas terhadap anak muda. Naon sih koperasi? Lain koperasi teh ngerasa ukur koperasi naon teh ngaranna teh Bang Emoknya gitu ya kan. Jadi Simpan pinjam. Jadi salah kaprah. Jadi salah kaprah. Ternyata itu bukan secara ini juga bukan koperasi, itu mah nginyem merenan tapi kudu dibungaan gitu merenan. Koperasi kan tidak seperti itu. Ada asas keadilan di situ. Itu aja sih paling. Oke, terima kasih Kanda dari koperasi. Silahkan mungkin nanti bisa dilanjut ngobrol. Saya nambahin lagi sedikit soal petani. Oke, siap. Nanti di akhir saya akan ingatkan Kang Towet. Siap. Marahaen itu kan seorang petani. Siap, marahin. Woi, kiri habis. Sosialisme. Sampai sekarang namanya abadi. Abadi. 100 tahun kemudian atau puluhan tahun kemudian orang-orang akan mengingat the president, Towet the president. Sebenarnya dia juga petani. Dia sudah menggunakan media sosial ketika jualan jambu kristal. Iya. Cek urang teh can nepi jambuna ka urang Intinya mah nagih jamu. Dia nggak sadar sebenarnya sudah melakukan itu. Slang sudah melakukan itu. Sudah. Saya sering kali melihat bagaimana postingan-postingan slankers dengan hasil pertaniannya. Kemarin jambu kristal terus apa lagi gitu Kang ya. Jadi kudu bangga lah gitu. Satu saat nama Kang Towet akan abadi seperti Marhaen seorang petani. Amin. Boleh dicatat karena dari semua The President Slanker di masing-masing daerah
baru Kang Toed yang menyatakan diri atau dipaksa ikut terikat dengan reforma agraria. Ini akan menjadi sejarah di teman-teman di masyarakat slankers bahwa Kang Toed akan dicatat sejarah, lompatan baru, lompatan berpikir baru, lompatan penyadaran baru bagaimana ke depan. Dari Kang Japra, dari Patanjala mungkin di sini sedikit terkait harmonisasi seni dengan reforma agraria. Orang Sunda leuwih ahung, bahkan ayeuna Undang-Undang Nomor 5 2017 aya di dinya objek pemajuan kebudayaan salah satuna teknologi tradisional. Aya anu salah sawios tiasa ditingali ieu namina karinding. Di Indonesia ya di NKRI Kang. Nah, ieu karinding ieu lain hal anu naon namina? Lain hal anu baru. Ieu mangrupakeun tadi salah sawios naon? Kearifan lokal yang membuat ini adalah teknologi tradisional. Nah, ini terkait dengan seni. Kolot urang baheula sudah membuat suatu alat yang mengusir hama tanpa membunuh loh, gitu kan. Tanpa membunuh. Tapi ku sorana cikan, ieu mah promosi karinding oge di. Nu artina memperkenalkan kepada perlu ya masyarakat kan. Iya. Jadi dulu dengan menggunakan karinding dengan misalnya dina Wandana saratong eret bisi anu tak apa karinding ieu teknologi nu hebat. Jadi statement saya mah teka tingali ya. Statement saya tadi, ketika berbicara harmonisasi seni dengan reforma agraria, korot urang baheurang reforma agraria dengan kearifan lokalnya, mengusir hama tanpa membunuh, mengusir hama nu tadi disebutkeun ku Kang Toed piit, wereng jeung sagala rupana ku karinding sakti ku karinding. Lamun aya nama ngagunakeun istilahna pupuk disemprot pestisida baheula mah henteu. Jadi tadi teh ya, lamun misalnya anu menyangkal naon sih hubungan seni jeung reforma agraria, kolot urang baheula geus ngajieun bahwa seni salain kokoprak karinding yang dan itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Iya. Kemudian aya undang-undangna tadi saya mau balik di undang-undang kemajuan ini teknologi tradisional juara bro gitu kan. Jadi itu Kang Boy. Siap. Reforma agraria bukan hanya berbicara terkait tanah, tapi berbicara terkait tanah nu dina diri urang. Terus seni bukan hanya berbicara tentang seni musik saja, seni gerak sama seni rupa saja, tapi seni bisa masuk karena seni itu indah ke segala sendi kehidupan, salah satunya reforma agraria. Jeung kolot urang geus ahung. Aya bukti dan bisa dibuktikan. Namun tadi salah satuna cek Akang, nah Sunda wae di Kalimantan aya nu ngaranna kuriding ngagunakeun karinding di Sarwatina Awi. Jadi kabeh ge istilahna urang teh dulur kabeh dulur. Berarti intinya persaudaraan di atas. Persaudaraan. Jadi kalau ketika berbicara saya orang Sunda ya sama gitu kan. Cuman tadi karena urang wilayahna di Sukabumi, Sukabumi Sunda tanjeurkeun karindingna. Oke. Ulah pohon ke subscribe. Boleh, ngaran channelna naon Kang? Japra Patanjala channel didinya naon nanya judulnya kontennya sesat. Karinding Uing sesat. Karena Uing baheula disebut sesat. Jadi karinding Uing sesat sejarah seni jeung tradisi. Mang Toed ge kamari ngajieun. Dua lande presiden ahung, generasi muda berkarya ngajadikeun hirupna sangkan jadi huripna. Oke, siap. Coba untuk merespon sedikit saja statement yang mungkin mengapresiasi hal itu Kang. Balik lagi kepada pertanggungjawaban moral, bagaimana orang tua yang sekarang sudah menjadi orang tua. Mang Japra punya anak, saya punya anak, teman-teman yang sudah punya anak, wariskanlah kepada pewaris-pewaris kita, di mana ilmu-ilmu karuhun itu adalah ilmu-ilmu luhung untuk menjaga supaya alam ini ekosistemnya berputar dengan benar gitu. Jadi menurut saya apresiasi yang tadi disampaikan dari Kang Japra mengenai harmonisasi, bagaimana karuhun-karuhun orang sudah menciptakan sejak berabad-abad lalu, tinggal kita sebagai orang tua yang bisa mewariskan itu kepada generasi-generasi penerus. Gitu Kang Boy dari saya. Siap. Itu Kang coba respon nanti Kang.
Orang pakai metodologi ngawang-ngawang we orang mengalamun gitu. Metode bualan ke presiden. Ya, pas. Beda itu beda. The Presiden subscribernya nges 567 mun teu salah tadi teh bantu ku kabehan ayo. Atur nuhun Kang. Siap. Inti nama sih kieu. Jadi kalau misalkan memang generasi muda ingin mengenal dengan yang namanya agraria, harus banyak diajak komunikasi dan selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan agraria. Itu sih inti nama. Oke. Karena selama ini memang tidak ada yang ngajak langsung ke mereka. Dinas Pertanian Kang meren? Tidak ada. Oh, tidak. Justru berharap besar, apalagi di sini ada ketua Kang Rojak. Kenapa tidak? Kang Rojak selama ini tidak pernah. Ayo Kang Toyer orang bertani atau belajar tadi. Sok. Kalau misalkan berbicara kenal, udah lama kenal dengan beliau. Selama ini tidak pernah ada ajakan. Ya kan? Jujur aja kan, betul kan? Ya, intinya itu. Kalau misalkan ajak kami terus didik kami Iya. supaya biar pinter. Jangan sampai punya pemikiran kalau misalkan baru kudu geus pinter, orang bisa kasihkan dia. Kadang-kadang seperti eta. Iya. Dan memang apa istilahnya ya mudah-mudahan lah tidak ada kepikiran seperti itu Kang. Yang penting kumaha carana barudak generasi anu ayeuna bisa bertani, ajak ku aktivis. Daerah diajak ke pemerintah mau daraikeun. Serius yakin eta mah. Tapi ku aktivis mah minimalna da maranehana mah aktivis, tidak ada istilah embel-embel menang anggaran atau kumaha, malahna anggaran bisa nyari sendiri gitu lah. Gitu Kang. Ya, tepuk tangan dulu dong untuk The President Slanker. Nah, karena gitu kita minta statement saja langsung dari Praksi Rakyat, kan sekian lama sudah lama juga tidak bertemu. Sejarah mencatat Slanker dan Praksi Rakyat itu ada sejarah. Ulang tahun Praksi Rakyat dengan Slanker di Gedung Juang di Lapang Merdeka pada saat itu ya. Coba Kang, kesini kita kembali romantisme. Gue Pera Sukabumi, ayo dong. Alhamdulillah malam ini kan aya Kang Bobe setia terus. Ayeuna aya Mang Toet hadir. Bager. Pasal diamangkeun. Bisa salah. Ya selila tepangi. Geus lila tepangi Pak itu. Tadi ajakan heula aing poho. Maksudnya lu tadi mepoho itu pertanyaan tadi. Tapi memang kamari pas lewat. Iya. Si Amang teh jadi jualan jambu. Padahal mah geus kaluhur melak sorangan tadi. Kerahkan Slankernya. Tapi si Pigo kemananya? Soalnya geus 8 kali diajak kita teh. Tapi pesannya teu nepi lah. Pesan ti tetangga nu teu nepi. Pan keur ngurus posko perjuangan rakyat Bang di situ. Ya intinya memang malam ini kita mulai berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Dan pesannya memang tadi kalau kelompok kawan-kawan yang muda, poin nama lamun dina tauhid nama penjelas. Tadi sempat disinggung bahwa Allah mah moal nyieun deui tanah, dunia moal ngelegaan, manusia mah ngalpe nambahan. Intinya itu mah bagian dari tauhid dan keyakinan kita bahwa dunia mau ngelegaan. Cantang tuh bupati mikiran nepi kadinya, komo presiden mah mau nepi otakna lah. Mau nepi bupati wali kota mah otakna nepi kadinya. Hiji eta. Kedua, kita fokus di persoalan agraria karena ya saya sih ingin mengulang kembali karena masalah tanah mah untuk memastikan dua hal. Tadi teh pasti tukang pejabat mal nepi dari otak nama pasti dari itu. Karena padahal kalau otaknya nyampe si tukang pejabat, karena urusan tanah mah untuk memastikan dua hal tadi, kahiji kehakanan, kehakanan mah mungkin manusia hirupan kan gitu, kahiji memastikan ayana kehakanan jeung manusia, kedua tempat tinggal teh tempat tinggal, karena dua poin itu yang menjadi dorongan dan menjadi keyakinan kita bahwa persoalan tanah ini hal yang wajib fardu ain lamun dina urusan jihad mah.
Jadi kenlah batur mah jihad dengan caranya masing-masing. Kita mah jihad mempertahankan sejengkal tanah, jeung naon tadi teh jeung kehakanan manusia, jeung tempat tinggal. Sakitu beda soalnya arek mulai ti RT nepi ka presiden otakna moal nepi kadinya karena tauhidna can nyampe lah. Karena di sisi lain apalagi ketika kita berkolaborasi dengan kawan-kawan musisi, karena saya yakini sejarah mencatat bahwa bagian dari bentuk perlawanan rakyat itu kan tidak terlepas dari seni. Lamun ditarik ke tahun 60-an pasti eta teh disebut gromolan teh, lekra dan lain-lain. Dan kita teman-teman yang selama ini konsisten geus naonnya geus kebal we disebut PKI ge, geus kebal disebut PKI ge. Tapi kan tadi teh disebut PKI ge tauhid kita jelas. Poinnya tadi tauhid kita jelas sehingga urusan ketika orang lain jihad dengan caranya, kita jihad mempertahankan sejengkal tanah sebagai sumber kehidupan manusia. Kita berharap memang kalau selama ini kita fokusnya tanah, tetapi perlu adanya kawan-kawan yang lain karena kita harus berkolaborasi, bukan cuman hanya untuk bertani, untuk merusak lingkungan saja. Tapi kan ketika kita berkolaborasi kan bagaimana menjaga ekologis dan karena yang selama ini kan ketika bencana kadang si tukang pemerintah mah bisa nyalahkeun. Oh ada petani mah hayu ngababad lahan jeung ngebon arsia mikir teh maksudnya teh dampaknya banjir mah lain gara-gara petani teh gara-gara tadina sawah berubah jadi bangunan pan eta karena tidak ada tempat untuk penyerapan sumber air kan. Jadi kadang ketika kemarin di Cicurug pas kejadian tuntunannya SPI nu disalahkeun nya. Wadah hayo ngebon tadi eta arsia lamun petani teh ngebon sia akan naon maksudnya gitulah. Tapi ari pabrik di ditu teh disalahkeun. Ya itulah banyak hal lah yang menjadi konsentrasi kita berdiskusi, berkolaborasi bagaimana kedepannya bagaimana kita tetap memposisikan diri dengan cara masing-masing, berkolaborasi dari teman-teman membantu dari sisi mana, kita berjuang dari sisi mana, tetapi kita tetap satu ikatan, satu tujuan bahwa hidup ini cuma satu kali. Sukabumi, kabupaten kalau dihitung dari yang punya negara saja perhutani luasnya kurang lebih 58.000 hektar. PTPN ada 24.000 hektar. HGU swasta 71.000 hektar. Lega tanah, tapi masyarakat di pedesaan memiliki tanah untuk tempat tinggal pun susah. Nah itu yang menjadi terusnya di desa ini ke kota jadi karyawan pabrik. Kunaon ini di kota di desa ke kota di itu jagat nanggus ku batur di kota jadi kuli. Nggak sih ditutunjuk ke Cina, ke si Korea, hina maksudnya pemerintah itu mikir bahwa sahina rakyat itu posisi teh hina tapi ngiluan ngahina di pan lebih dolim pan kitu. Salah ya mungkin ini menjadi maksudnya itu mungkin ngecapruk deh kelas tapi ya itu mah fakta ya itu mah pengantar engke lah episode berikutnya ada sadolim-dolim di dunia mah ada tukang pejabat rakyat mah tuh pernah dolim rakyat mah mikirkan kumaha carana isukan bisa dahar
Nodolima itu tadilah itu buka jabatan lah gitulah pugu mulai di kades bupati camat atau kades camat bupati gubernur presiden guys sarua gitu jadi tunang gitu ya mungkin itu tambahan pengantar saja ya terima kasih. Terima kasih Kanda Redaksi Rakyat. Alhamdulillah dipertemukan kembali silaturahmi gitu kan. Kita sekarang mendengarkan closing statement dari Ayahanda dulu ke depan, karena ketika Bung Rojak sangat bahagia sekali. Begitupun kawan-kawan gerakan petani yang mungkin tidak bisa hadir hari ini, ting sibuk miluan ngitung surat suara di KPU, ting nungguan naon apa atau mungkin dengan berbagai. Tapi dah memang Kang Praksi Rakyatnya janji nama reksa salaman di dia kabehan cenah. Hiji 2 3 teh geus eueuh tah geus beres, tapi can ditungguan keneh engkewe. Tapi jigana aya meureun make baju ieu mah gitu kan, nu mana urang nyaho gitu kan. Gitu. Perlu catatan kalau kawan di utara, Bung Rojak di sini sebagai perwakilan dari Benda Brother, salah satu organisasi pemuda di Benda di sana, mengorganisir pemuda tentang bagaimana mempertahankan hidup ieu lembur urang nu kudu ngurus, urang nu kudu jadi badega lembur. Itu sudah dilakukan di sana dan kita menjadi sangat terhormat diajak ke sana juga. Itu sedikit informasi mungkin ya. Nanti kawan-kawan Slanker mudah-mudahan romantisme sejarah yang pernah dilakukan itu kembali, dan Pak Senior juga itu mudah-mudahan gitu. Om Bob silakan dengan agitasi seninya. Silakan closing statement nih. Iya, closing statement. Tadi saya opening baca puisi 3 Kendaraan Cinta MH Irun Najib. Di closing statement saya juga boleh baca puisi ya. Sangat boleh. Karena yang merubah, salah satu yang bisa merubah takdir itu adalah doa. Doa. Saya dapat WA, jadi saya harus closing statement melalui baca puisi. Puisi ini judulnya Doa, karya Fona Melania. Siap. Doa. Selesai. Amin. Da urang geus nyahoan kumaha da atuh senior gitu. Iya teh ketoprak baheula. Tapi masih keneh di ayeuna dipake. Nafsu pembuat karya nafsu. Ya. Ini mulai asik nih, mulai asik. Gimana tuh? Dulu. Ini dia ya. Udah ya. Amin. Juara. Seni itu indah dan mempersatukan. Tapi katanya tidak ada sejarah bahwa seni bisa dipersatukan, tapi akan menyatukan. Closing statement dari The President Slangers. Closing statement dari kami ini hanya 3 kata. Beritahu kami, ajak kami, berdayakan kami. Dengen Mang Ojak. Dengen Mang Ojak. Dan tadi jelas tadi ajakan ke Mang Ojak. Oke, terima kasih Ayahanda, terima kasih The Presiden, dan terima kasih juga juru bicara Praksi Rakyat dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Sukabumi Serikat Petani Indonesia Bung Rojak Daud. Waktunya dan semoga akan terus berlanjut.